Yo, kembali lagi bersama gue Gio. Luis, pergi les. Tapi Mak, Buruan. gue tuh bingung ya. Gue tuh anak atau aset? Kalau misalnya anak, apakah gue udah diberlakukan dengan benar? Diikut sertakan sebuah les bimbel yang padahal belum tentu gue suka dan tentunya menyita waktu gue untuk mengeksplor hal lain. Tapi gue harus ngelakuin itu dengan alasan bakti kepada orang tua dan tentunya dengan alasan biar masa depan kamu sukses depannya. Sebenarnya gue gak ada masalah dengan statement bakti kepada orang tua, dan malah gue setuju banget dengan statement itu. Permasalahannya adalah penyalahgunaan statement bakti kepada orang tua sehingga mengubah fungsi anak menjadi aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik aset tersebut di kemudian hari. Kalau kita analogikan, pemilik aset adalah orang tua kita dan aset adalah kita, berarti orang tua kita berharap kita dapat memberikan manfaat di hari kelak. Dan tentunya manfaat itu adalah duit. Tentunya agar si orang tua bisa mendapatkan manfaat dari aset tersebut, harus ada beberapa stage yang dilalui agar si aset ini atau anak dapat menghasilkan sesuatu. Mulai dari tahap pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kebanyakan orang tua pasti mau anaknya masuk sekolah berstandar nasional atau sekolah yang sudah memiliki nama. Segala cara pun dilakukan agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut. Kalau SD ya tinggal masuk aja, asalkan orang tuanya punya duit lebih dan bisa masukin ke sekolah swasta yang berstandar nasional atau internasional, ya bisa masuk aja asalkan ada duit lebih. Nah, saat mau masuk SMP, biasanya orang tua sudah mulai gencar menyuruh anaknya belajar dengan giat, atau orang tua mengikut sertakan anaknya ke bimbel atau les pelajaran dengan tujuan yang masih sama seperti tadi. Tapi apakah si anak tersebut suka saat diikut sertakan bimbel? Gak ada yang tahu. Dan by the way, ketika kalian mengikut sertakan anak kalian ke sebuah bimbel atau les pelajaran, tentunya itu akan menyita waktu anak tersebut untuk mengeksplor hal lain. Tapi ya kembali lagi, gak ada yang tahu, namanya masih bocah SD yang masih mau ke SMP, ya nurut-nurut aja. Saat masuk SMA pun tentunya orang tua ingin sekali anaknya masuk jurusan IPA. Dan tentunya konsep pemikiran yang dari zaman dulu sampai sekarang menganggap bahwa anak IPA itu selalu lebih pintar daripada anak IPS daripada bahasa. Dan tentunya konsep pemikiran bahwa anak IPA itu akan lebih sukses daripada anak IPS dan bahasa. Padahal tergantung anaknya. Sampai tahun 2016 masih ada aja orang tua yang berpikiran seperti itu. Dan guru yang seperti itu yang selalu menuntut anak IPA selalu lebih baik daripada anak IPS daripada bahasa. Salah satu korbannya gue dulu anak IPA dan gue selalu dituntut harus lebih baik nilai gue daripada anak IPS. Lalu misalkan gue protes ke orang tua gue bilang gue pengen masuk IPS, tapi orang tua gue mau maksa gue untuk masuk IPA dengan alasan demi masa depan kamu, demi kebaikan kamu, demi masa depan gue, atau demi masa tua lu. Kuliah mau masuk jurusan musik, malah disuruh jurusan dokter. Kuliah pengen masuk jurusan DKV, malah disuruhnya jurusan hukum. Kuliah pengen jurusan perhotelan, malah disuruhnya ambil jurusan arsitek. Siapa yang ngalamin hal tersebut? Kalau misalnya ada, selamat. Berarti sesuatu yang kalian suka, berarti sesuatu yang kalian impikan sudah dibunuh oleh orang tua kalian dengan alasan yang tadi. Sedih amat ya, kita nggak boleh bermimpi. Karena mimpi kita yang menentukan orang tua kita. Tapi tenang, ada kok orang tua yang mensupport sesuatu yang anaknya suka. Tapi nggak sedikit juga jumlah orang tua yang nggak mensupport sesuatu yang anaknya suka. Kalau gitu pas SD, ketika ditanya cita-cita oleh guru gua akan menjawab seperti ini. Tergantung orang tua saya, Bu. Kalau misalnya ditanya kenapa, jawabannya ya karena saya bukan anak, Bu, saya aset. Lalu kalau misalnya kita menyatakan pendapat kita seperti ini kepada orang tua kita langsung marah, langsung ngatain kita anak durhaka, langsung bilang udah bagus gue lahirin lu. Yang meminta kita lahir bukan diri kita, tapi yang meminta kita lahir adalah kalian, para orang tua. Mengapa? Karena kalian yang melakukan tindakan aktif. Karena kalian yang melakukan tindakan seksualitas. Apakah kita bisa memilih? Apakah kita bisa memilih pengen lahir di mana? Apakah kita bisa memilih pengen lahir pada siapa? Apakah kita bisa memilih pengen lahir di orang tua kaya atau orang tua miskin? Apakah kita bisa memilih pengen lahir di orang tua yang kerjanya artis atau orang tua kerjanya tukang sampah? Apakah kita bisa memilih? Enggak. Itu semua determinasi dan kita nggak bisa memilih itu. Oke, kembali lagi ke topik. Ketika kalian sudah mulai kerja, masuklah kerja, lalu kerja, banting tulang kerja, lalu menghasilkan sesuatu. Terus misalnya sudah sukses, tiba-tiba orang tua meminta balas budi, minta balik
apa yang sudah diinvestkan ke anaknya. Entah itu minta dibeliin apa, entah itu minta dibeliin ini, entah itu minta dibawa jalan-jalan kemana, entah itu dibawa jalan-jalan ke sini. Pokoknya banyak deh. Kalau misalnya begitu, lama-lama duit kita juga habis cuy. Akhirnya nanti pas kita punya anak dalam keadaan ekonomi yang susah, akhirnya kita jadikan anak kita sebagai aset juga. Tapi kan mendidik anak harus mulai dari susah, agar anaknya tahu susah tuh gimana. Lu bisa memilih, lu bisa pura-pura susah, atau susah beneran. Lalu kalau misalnya orang tua sakit, ya itu sih udah jelas tanggung jawab kita sebagai anak. Dan tunggu. Apakah Bill Gates ngerepotin anaknya ketika dia sakit ya? Kesimpulannya, kalau misalnya kondisi lu sudah terlanjur punya anak dalam keadaan ekonomi yang lagi susah, dan ketika lu tiba-tiba dipecat oleh bos lu, atau misalnya kena PHK, atau misalnya ada masalah lain, pastikan anak lu jangan digampar dan jadi pelampiasan kegagalan lu. Dan pastikan anak lu ingin menjadi sesuatu yang dia suka, bukan karena kemauan lu, tapi karena kemauan dia. Dan yang paling penting guys, jangan lupa pakai kondom.